Episode 2 dimulai dengan memperlihatkan Tony yang sedang membersihkan toilet dan disamperin oleh seorang pria yang membawa bayi. Kalau kalian masih ingat, pria ini adalah yang mengintainya di rumah kemarin. Memulai percakapan dengan basa-basi busuk yang berakhir dengan si pria ini memperkenalkan diri sebagai seorang agen FBI. Tony sontak panik dan menanyakan keperluannya apa. Pria ini lantas berterus terang bahwa dia ingin menanyakan beberapa hal tentang kematian Theo karena melihat Tony sempat datang ke pemakamannya. Namun Tony hanya menjawab dengan formal saja bahwa dia baru bekerja dengan Theo selama 3 minggu. Scene kemudian berpindah ke Arman yang sedang membawa touring customernya untuk langsung bisa live shopping memilih senjata yang hendak ia jual. Di tengah kegiatan tersebut, anggota Arman pun datang dan membawakan informasi bahwa separuh stok senjata mereka yang berada di gudang Theo kemarin ternyata hilang. Setelahnya, tampak ribut-ribut terjadi di antara Arman dan customer Arman tadi, membahas bahwa setengah dari paket senjata yang mereka beli sedang hilang. Tensi pun tak terhindarkan sehingga ada tembak-menembak di antara mereka yang menewaskan 2 orang. Scene kemudian berpindah lagi ke toilet tempat Tony dan agen FBI tadi melanjutkan interogasinya. Namun di tengah pembicaraan, Fiona pun masuk dan agen FBI tadi pun harus pergi. Tak lama dari itu, telepon pun berbunyi dan Arman memanggil Tony untuk ke tempatnya bersih-bersih bekas darah dari 2 orang yang mati tertembak tadi. Sampai di sana, Arman sedang membriefing anggotanya Carlos untuk mencari pelaku yang mencuri separuh senjata yang mau dia jual tadi. Sembari berjalan keluar dari kantor, Tony pun memanggil Arman. Dia memberitahu Arman bahwa dia mau berhenti kerja jadi tukang bersih-bersih mayatnya Arman karena merasa tidak aman. Terjadilah sedikit cekcok yang membuat Arman cukup marah, tapi nggak bisa kasar. Dan kemudian dia pun pergi. Kemudian Tony pun segera bersih-bersih tempat tersebut dan membuang semua sampahnya. Berjalan ke tempat tong sampah berada, dia dikejutkan dengan seorang abang berbaju kotak-kotak yang menanyakan, "Ngapain masih di sini?" "Aku hanya sedang bersih-bersih," jawab Tony dengan simpel. Scene berikutnya memperlihatkan Arman yang datang ke sebuah klub malam yang dia miliki dan bertemu istrinya Nadia. Terlihat Nadia menginformasikan kepada Arman bahwa ada seseorang yang sedang menunggunya di kursi tamu sana. Arman kemudian menjelaskan ke Nadia bahwa senjata yang mereka jual sedang hilang dan anggotanya Matteo tewas tertembak. Sehingga dia perlu bantuan tamu tersebut untuk menyelesaikan masalah ini. Berpindah ke sebuah dapur tempat Fiona berada, tak lama masuk seorang teman Fiona dan meneriakkan untuk segera lari karena akan ada razia. Setelahnya tampak para pekerja berlarian di lorong tempat main bowling dan muncullah agen FBI yang tadi sempat dijumpai Tony. Tampak 2 agen FBI sedang mempertanyakan Fiona tentang pekerjaan Tony di Fight Club dan tak lama berselang Tony pun datang dengan marah-marah kemudian menarik Fiona untuk pergi. Setelah tampak diancam dengan pernyataan bahwa mereka berdua tinggal di sana secara ilegal. Sesampainya di mobil, telepon berbunyi dan itu adalah anak Fiona yang memberitahukan bahwa Luka kembali sakit. Tony dan Fiona pun bergegas kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, Tony pun langsung mengecek kondisi Luka dan bergegas menelepon rumah sakit. Tapi lagi-lagi dia disarankan untuk segera membawa Luka ke rumah sakit. Mendengar hal itu, mereka pun langsung bergegas. Namun bukan langsung ke rumah sakit, melainkan menjumpai dan meminta bantuan Arman untuk merujuk anaknya ke rumah sakit yang terpercaya. Scene kemudian memperlihatkan Arman dan Tony yang berbicara di depan ruangan tempat anaknya dirawat. Ya, sedikit cerita-cerita sedih lah ya tentang Arman yang juga pernah berada di posisi Tony seperti sekarang. Anyway, adegan kemudian beralih ke sebuah kamar di mana Fiona sedang sedih dan berbincang dengan anaknya. Cekcok pun terjadi karena Chris harus kecewa dan tahu bahwa dia termasuk anak yang ilegal di tempat dia tinggal sekarang. Kembali ke rumah sakit, dokter memberi kabar buruk kepada Tony bahwa anaknya berada di posisi gawat karena segala pengobatan tidak berhasil. Sedikit perdebatan dengan dokter di mana Tony memaksanya untuk segera mengambil keputusan perawatan yang riskan kepada anaknya. Kali ini scene berpindah ke sebuah kantor di mana Arman sedang berdebat hebat dengan Hayek perihal Arman yang menghilangkan sebagian paket senjata customernya
dan sesuka hatinya membantu Tony untuk pengobatan anaknya. Hayek tidak terima dan terlihat menembak Tony. Untungnya Tony dengan lihai memelas dan menginformasikan bahwa ia melihat seseorang sedang memindahkan kotak ke truk. Dan sepertinya Arman menyadari bahwa orang inilah yang mencuri sebagian paket senjata yang ia cari tadi. Adegan berpindah ke pelataran parkir di mana Arman mempergoki Jimmy anggotanya yang hendak pergi memindahkan barang curiannya ini. Hasilnya ya udah tau lah ya, ditembak mati pastinya. Kembali ke kantor, Arman pun membanggakan Tony yang memberikan informasi jitu tadi di depan Hayek. Dan Hayek pun akhirnya mempercayai Tony. Di sisi lain, agen FBI tadi sudah berhasil mengambil bukti foto Tony bersama Arman di depan klub malam tadi. Dan kemudian menunjukkannya kepada atasannya dengan niatan ingin membuat Tony nantinya sebagai mata-mata di dalam organisasi kriminal Arman. Kembali ke rumah sakit, tampak dokter menjelaskan bahwa apa yang disarankan Tony berhasil untuk pengobatan anaknya dan untuk saat ini luka berhasil diselamatkan. Sembari menelepon Fiona untuk mengabarkan kondisi anaknya, Arman pun datang dan menginformasikan bahwa dia sudah dipercaya oleh Hayek sebagai bagian dari organisasi kriminal mereka. Bagaimana kelanjutannya setelah ini? Tentunya saksikan terus di episode 3 The Cleaning Lady hanya di Alpha Movie, memberikan rangkuman cerita secara singkat, padat, dan tidak membosankan. Sampai jumpa.